Salam, di sini saya akan menjelaskan 5 perkembangan remaja. Langsung saja. Di sini teori perkembangan remaja itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu perkembangan remaja secara fisik. Perkembangan remaja secara fisik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ciri pada perempuan, dan yang kedua itu ciri pada laki-laki. Jadi yang utama ini, ciri utamanya adalah yang bagian perempuan, payudara keduanya berkembangnya kedua payudara pada perempuan, puting payudara mulai tumbuh, puting juga mulai membesar, muncul rambut halus, dan di beberapa bagian di dalam tubuh seperti ketiak dan pubis mulai tumbuh bulu halus. Munculnya jerawat, panggul pada perempuan itu mulai membesar. Perubahan emosionalnya itu tidak nyaman, perubahan suasana hati juga tidak stabil sehingga mudah tersinggung, terutama pada periode menstruasi. Jadi yang keduanya itu adalah ciri pada laki-laki. Jadi yang ciri pada laki-laki ini bisa dilihat dari kulit skrotum jadi gelap dan testis bertambah besar. Bertambahnya besar testis, penis mulai berkembang, keluarnya mukus penis mulai setelah penis memanjang. Pada awalnya ejakulasi di sini disertai oleh sperma. Jadi rambut, pubis, ketiak, dan badan, kumis, jenggot berkembang sangat pesat. Kelenjar, keringat juga di ketiak di ketiak laki-laki ini dia akan mengeluarkan keringat berlebihan, dan juga suaranya pecah dan membesar. Dan yang terakhirnya itu adalah jakun pada laki-laki itu akan mulai tumbuh dan kelihatan. Biasanya seperti itu pada laki-laki, bisa dilihat dari fisiknya. Yang kedua adalah perkembangan remaja secara mental atau emosional. Seringkali kita akan melihat perkembangannya secara mental dan emosional pada remaja. Yang kita bisa melihat dari remaja yang matang. Misalnya remaja yang matang itu dapat mengendalikan emosi negatifnya. Remaja yang matang juga bisa menerima keadaan sendiri dan keadaan orang lain. Remaja yang matang ini memiliki sifat yang mandiri, di mana misalnya remaja yang belum matang kebalikannya dari remaja yang matang. Jadi remaja yang tidak matang itu tidak dapat mengendalikan suatu emosi mereka. Jadi remaja yang belum matang itu tidak bisa menerima keadaan diri sendiri dan juga orang lain, di mana bila ia mengalami kegagalan, mereka akan cenderung menyalahkan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi dia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, dia sering menyalahkan orang lain. Selain itu juga remaja yang belum matang selalu ingin dipahami oleh orang lain. Dan perkembangan remaja secara kognitif. Jadi perkembangan remaja secara kognitif ini terjadi pada remaja dapat dikategorikan menjadi 2 sisi perubahan. Yang pertama itu pemikiran operasional formal. Jadi dalam pemikiran operasional formal ini, pada tahap ini seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Sesuatu yang bersifat abstrak ini berpikir secara abstrak, yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan suatu persamaan aljabar yang bersifat abstrak. Keduanya yaitu perkembangan pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah perkembangan pengambilan keputusan, di mana remaja adalah
seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Perkembangan remaja secara spiritual. Jadi perkembangan remaja secara spiritual di sini misalnya dalam aspek spiritual pada remaja dari umur 12 tahun sampai 18 tahun, dewasa muda, dewasa pertengahan, dewasa akhir, dan juga lanjut usia. Jadi yang saya jelaskan di sini, yang pertama itu adalah remaja dari usia 12 sampai 18 tahun, di mana pada tahap ini individu sudah mengerti akan arti tujuan hidupnya. Jadi dia menggunakan pengetahuan misalnya untuk mengambil keputusan saat ini dan yang akan datang. Kepercayaannya berkembang dengan mencoba dalam hidupnya. Yang kedua itu adalah dewasa muda. Pas dewasa muda di sini dari umur 18 sampai 20 tahun. Jadi pada tahap ini individu menjalani proses perkembangannya dengan melanjutkan pencarian identitas spiritual, memikirkan untuk memilih nilai dan kepercayaan mereka dipelajari saat kanak-kanak dan berusaha melaksanakan sistem kepercayaan mereka sendiri. Dia akan memilih suatu agama yang memang benar-benar yang dia yakini. Dia tidak melihat dari suatu agama yang dimiliki oleh orang tuanya, di mana dia akan merasa nyaman dengan agama yang memang pantas untuk dia yakini. Itu adalah perkembangan remaja secara spiritual. Yang kedua, dewasa muda. Yang ketiga, dewasa pertengahan. Dewasa pertengahan ini adalah dari usia 25 tahun sampai 35 tahun. 38 tahun. Jadi dewasa pertengahan di sini, dewasa pertengahan itu merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar-benar mengetahui konsep yang benar dan yang salah. Mereka juga menggunakan keyakinan moral dan agama, etik sebagai dasar dari sistem nilai. Mereka sudah merencanakan kehidupan, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai spiritual. Dan yang keempat itu adalah dewasa akhir dari usia 38 tahun sampai 65 tahun. Jadi periode ini perkembangan spiritual pada tahap ini digunakan untuk introspeksi diri dan mengkaji kembali dimensi spiritualnya yang sudah dia percayai. Spiritual ini adalah dimana dia misalnya spiritual itu kan misalnya kepercayaan, suatu kepercayaan dan yang diyakini dia. Jadi yang kelima itu lanjut usia 65 tahun sampai kematian. Yang kelima ini dimana misalnya yang bagi lansia yang agamanya tidak baik itu menunjukkan tujuan hidup yang kurang dan rasa tidak berguna, tidak dicintai, dan ketidakbebasan dan rasa takut mati. Dia akan merasa takut untuk mati karena di usianya yang sudah melebihi 65 tahun atau sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih untuk kesempatan